Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Dalam Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, selama kita hidup yang adalah sebagai makhluk sosial, pasti kita akan berinteraksi dengan orang lain, akan bergesekan dengan orang lain sehingga terjadilah friksi dalam kehidupan kita dengan seksama. Ketika hal tersebut terjadi, maka kita yang adalah pengikut Kristus maka harus mengikuti teladan Yesus tentunya, yaitu mengampuni. Lalu setelah mengampuni, hati kita sudah beres, maka apa yang harus kita lakukan setelahnya? Masih bersama dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya Bu, mengampuni ya adalah salah dua yang dikatakan dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selain daripada menghujat Roh Kudus. Di ayat tadi Matius 6 ayat 15 dikatakan dengan sangat jelas, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, itu bagaimana tuh Bu? Ya, itu adalah firman Tuhan yang tidak bisa diubah. Dan merupakan Alkitab mencatat bahwa dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Nah, tentunya kalau kita hidup masih terus berdosa, sedangkan kita sudah menurut kita sudah melakukan kebaikan, kebenaran, tapi tetap berdosa, ya rugi dong ya. Lalu bagaimana? Ya kita harus mengikuti perintah Tuhan ini. Kalau Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, maka dosamu tidak diampuni oleh Bapa. Itu sungguh loh, terjadi sungguh. Jadi kita jangan main-main dengan hal untuk tidak bisa mengampuni. Ya. Memang sukar mungkin ya Beka ya. Tetapi itu firman Tuhan yang kalau kita mau, saya percaya nanti Roh Kudus yang akan tolong kita. Ya. Itu hukum yang daripada Tuhan yang fix, gak bisa diganggu, dan itu merupakan perintah dari Tuhan. Kalau kita mau diampuni, yang mengampuni orang lain. Tidak ada lain. Tidak ada lain ya. Cuman yang namanya orang ya Bu ya. Kadang sih ya pengen aja gitu ya. Atau mungkin ya ada beberapa kasus dan saya juga pernah mengalami. Oke gitu, tetapi kayaknya saya butuh waktu nih gitu ya. I need time gitu ya. Gak bisa kamu salah sama saya, lalu saya langsung ampuni, tidak gitu. Saya butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, totalnya udah lama gitu ya Bu ya. Masih tetap ada. Iya, itu gimana tuh? Nah, kalau kita ambil dasar pengertian atau dasar kehidupan kita dengan pemikiran kita sendiri, tentunya kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti yang kita jalani dalam kehidupan kita, bukan peraturannya kita. Kalau tadi itu kan peraturannya kita ya, manusia ya. Saya pun pernah seperti itu, punya peraturan sendiri ya. Tapi kita sudah tidak lagi kan, kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus dan hidup baru. Dan kalau kita menerima Tuhan Yesus hidup baru, tentunya peraturan-peraturan Tuhan Yesus yang harus kita jalankan. Jadi kalau Tuhan perintahkan bahwa kalau kamu tidak mengampuni, maka dosamu tidak diampuni. Ya kita harus mau. Tidak bisa tidak. Jadi nggak pakai tunggu nanti ya, setahun lagi ya, 2 tahun lagi ya. Tidak. Dan lagian siapa yang menciptakan waktu? Bukan kita. Waktu yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kalau berani sekali kita berkataan, besok ya, nanti ya kalau saya sudah ini saya mengampuni kamu. Siapa yang menciptakan? Nah, di sini kita berarti sudah tidak masuk dalam suatu rancangan atau menjadi satu dengan Tuhan lagi. Kita sudah mau hidup sendiri. Tentunya tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupan kita. Mungkin masih Beka, mungkin masih bisa enak lah, masih bisa enjoy, pergi ke sana ke sini, pergi rekreasi atau makan atau segala macam, masih bisa bekerja dan menghasilkan uang, masih bisa. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu akan kekal selama-lamanya kalau kita tidak bereskan sekarang. Berarti yang namanya mengampuni itu keputusan Kak Bu. Misalnya saya disakiti orang, lalu saya bilang
tidak, saya mengampuni. Tapi kan ada di sini kayaknya masih nyes-nyes gitu. Nah, Iya. itu gimana tuh? Kita masuk dalam suatu gaya hidupnya Tuhan. Ya. Memang perubahan dari kegelapan kepada terang itu ketika Tuhan menyelamatkan kita langsung kita dipindah. Tetapi masih ada bekas-bekas karakter yang lama dari iblis yang itu harus kita lepaskan. Nah, untuk melepaskan itu tentunya harus ada kerjasama kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah memberikan benih yang ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan kita dibaptis, diperbaharui, menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus ada benih di sini. Tetapi untuk suatu tindakan selanjutnya menghasilkan buah, itu harus kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Dia yang memberikan benih. Kita sebagai katakanlah factory-nya, pabriknya. Nah, harus ada kerjasama. Kalau kita tidak mau menghasilkan, ya tidak akan terjadi hasil tersebut. Makanya tetap tidak akan bisa diampuni, nggak ada hasil. Tapi ketika kita mau, walaupun dengan susah payah, walaupun aduh sakit bagaimana, tapi aku mau Tuhan hasilkan buah, ya, buah Roh Kudus di sini yaitu mengampuni untuk seperti yang Kau kehendaki. Aku mau. Pabrik ini sudah mau. Nah, tinggal yang melakukan itu nanti Roh Kudus. Yang penting kita mau dulu. Tapi kalau kita sudah close the door, kalau kita sudah tutup, tidak, aku tidak mau. Walaupun didoain oleh pendeta dari terbesar di mana saja, tidak akan bisa kalau dia sudah tutup. Dia tidak mau. Tapi kalau dia, aku mau, tapi aku gak mampu. Nah, nanti yang memampukan adalah Roh Kudus itu sendiri. Asal kita mau dan membuka hati ya Bu ya. Mau, kalau kita sudah membuka hati kepada Tuhan Yesus, berarti ada Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita sudah tidak punya keinginan kedagingan kita lagi. Makanya Rasul Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Berarti kalau hidup kita bukan kita lagi, hidup Kristus yang di dalam kita, Kristus mengampuni, kita harus mengampuni. Walaupun menurut kita, karena kita masih tinggal dalam daging ini, kayaknya susah banget deh ngampunin orang ini. Tapi Tuhan mau kok, ya kita harus mau. Berjalan ketika kita mau, nah Roh Kudus nanti akan memampukan. Tapi kalau kita sudah tidak mau, berarti sudah muncul sudah muncul benih jahat itu, tidak mau. Nah, ketika kita mau, nah benih yang baik itu, maka tambah disirami oleh Roh Kudus, disirami lagi sehingga berbuah pengampunan, mengasihi. Iya betul. Nah, setelah kita mengampuni, ada tahap yang namanya melupakan ya Bu ya. Tapi kan saya, ya kalau saya pribadi ya, saya kan nggak amnesia ya Bu, nggak lupa ingatan dan juga belum pikun. Jadi bagaimana nih Bu, kita itu bisa sudah mengampuni dan juga melupakan. Kalau mengampuni sih sudah gitu ya, tapi kadang untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan dalam hidup kita kayaknya nggak dulu deh. Nah itu gimana Bu? Seperti mata uang itu ada dua sisi, Ya. koin, ya. Forgive and forget itu harus jadi satu. Jadi kalau kamu sudah mengampuni, kamu harus melupakan. If you already forgive, you must be forget it. Itu harus. Kalau tidak, berarti engkau tidak menerima koin itu, tidak melaksanakannya. Berarti mau bagaimanapun berkali-kali berkata, aku sudah ngampuni kok, aku sudah ngampuni. Tetapi belum melupakan, itu masih ada. Dan dosa itu masih ada di dalamnya. Dosa masih ada di dalam kita, bukan di orang itu loh. Yeah. Dosa yang masih ada itu di dalam kita, bukan di orang yang pernah nyakitin kita. Karena mungkin ketika orang yang sudah nyakitin kita, kita gak tahu kalau dia di suatu saat dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia memohon ampun untuk semuanya, untuk yang kita juga, kita nggak tahu. Tapi ketika kita tidak mau melupakan, itu tetap ada di kita. Jadi masalahnya bukan di orang lain, masalahnya di kita. Nah ini tetap terus selama-lamanya. Apakah kita mau tetap terus ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Bapa? Hidup dalam dosa tentunya sengsara. Kita pernah mungkin hidup dalam dosa, mungkin sepertinya enak ya, enjoy hidup dalam dosa. Tapi pada akhirnya nanti kita akan sengsara hidup dalam dosa. Kalau aku boleh memakai istilah ibu, di penjara ya Bu. Betul. Jadi ketika kita sudah mengampuni, aku pun merasakan gitu ya, ketika saya bilang mengampuni tetapi belum melupakan, rasanya itu tidak Betul, enak banget. betul. Gitu.
seperti kita ada di dalam penjara. Betul. Ya Bu. Ya, itu firman Tuhan sendiri yang menyampaikan itu. Kita udah bahas itu di Kingdom Culture kalau nggak Iya. salah di dalam Matius ya 5, bahwa kalau kita ada sesuatu ketika kita mau menyembah Tuhan, mau memberikan persembahan, tapi ada sesuatu dalam hati kita tentang seseorang. Firman Tuhan katakan tinggalkan itu, bereskan ya. Jangan sampai ditunda, dan kalau kamu tidak membayarnya, kamu tetap ada dalam hutang itu, hutang dalam penjara itu. Mungkin kita bisa bebas, BK, bisa berjalan-jalan kemana, tetapi kita berada di dalam penjaranya iblis. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan dan melupakan. Ya, karena itu bukan gaya hidup daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri, Tuhan katakan kalau dia sudah mengampuni kita, dia juga melupakan dosa kita. Itu suatu paket, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ya. Dosa yang dulu kita lakukan, saya yang dulu lakukan, ketika saya minta ampun, Tuhan melupakan. Ya. Makanya kita perlu setiap hari bertobat. Setiap hari kita, kalau misalnya kita tanpa sengaja melakukan dosa, Roh Kudus minta tolong untuk segera memberitahukan supaya kita segera mengakui dosanya dan segera kita selesaikan, bereskan, dan Tuhan melupakan. Ketika Tuhan melupakan itu, Tuhan tidak amnesia. Bukan berarti Tuhan tidak tahu bahwa kita pernah melakukan itu. Tetap tercatat. Tetapi bagi Tuhan itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang diperhitungkan sekarang hari ini, kita sudah tidak ada dosa, kita sudah mengampuni, kita sudah mohon ampun dan mengampuni seseorang dan melupakan. Berarti hari ini sudah clear, bersih. Nah, yang lalu-lalu tercatat, tetapi tidak masuk hitungan lagi. Untuk berjalan ke depannya, nah hitungan dimulai dari hari ini, bukan dari yang dulu. Oleh karena itu pentingnya bagi Tuhan untuk kita mengikuti gaya hidup Tuhan adalah mengampuni, melupakan. Karena Bapa itu terus melihat apakah kita ini tetap berada di dalam penjaranya iblis, tidak. Kalau berada dalam penjaranya iblis, bukan saja kita berada dalam penjaranya iblis, berarti kita masih menjadi miliknya iblis. Ya. Kemudian kita juga dengan kita menjadikan miliknya iblis, sekalipun kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyia-nyiakan darah Yesus yang sudah tercurah. Ya kan? Kita menerima darah Yesus, tapi kita masih tinggal di dalam kerajaannya iblis, yaitu penjara. Berarti gimana? Ya kan, berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia. Dengan demikian kan mendukakan hati Bapa yang sudah merelakan anaknya turun untuk menebus kita. Tidak menghormati karya Bapa yang luar biasa. Banyak hal yang bagi kita kan dituntut dari Bapa ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita tidak mau melupakan. Banyak hal, bukan hanya satu perkara itu aja. Karena banyak menyangkut anaknya. Anakku ini sudah menebus dosamu, tapi kamu tidak mau mengampuni. Nah, itu menyangkut anaknya, tuh perkara besar bagi Bapa. Nah, itu yang membuat kita diberikan oleh Tuhan, katakan ampuni supaya Bapamu di surga mengampuni. Iya, ampuni supaya Bapa kita di surga mengampuni kesalahan setiap kita gitu ya, sama seperti ada di doa Bapa kami. Nah, ini Bu, sepengalaman saya Bu ya, saya disakiti orang, saya mengampuni orang tersebut, rasanya walaupun setelahnya gitu ya, kok saya ngerasa kayak di gaslighting gitu ya sama orang tersebut. Orang tersebut bermain victim gitu, perasaan victimnya gua, tapi kenapa jadi kebalik gitu ya. Tapi ya udahlah ya, tetap mengampuni, tetapi setelahnya saya nggak bisa lagi apa ya istilahnya, sekali kepercayaan dihianati lah istilahnya ya, udah nggak bisa lagi, maaf gitu ya, nggak bisa seakrab dulu, dan saya akan meng-cut off orang tersebut dalam hidup saya gitu. Jadi mungkin pelan-pelan gitu, tapi lama-lama udah tidak pernah berhubungan, WA-an lagi, nanya kabar bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya udah nggak pernah gitu ya, benar-benar saya menutup dan meng-cut off orang tersebut. Nah, ketika kita sudah mengampuni, apakah salah Bu kalau kita misalnya meng-cut off orang tersebut dalam hidup kita? Atau kita yang meng-cut off, misalnya ada di satu komunitas atau di satu gereja di mana dia mungkin merasa kecewa, akhirnya dia di cut off aja, udah gue keluar dari tempat itu, dari gereja itu atau dari komunitas itu. Nah, itu gimana tuh Bu? Ya, sekali lagi, kalau kita mau hidup dengan
gaya hidup dari Tuhan Yesus atau kita menjadi satu dengan Tuhan, tentunya peraturan Tuhan yang harus kita pakai ya dalam kehidupan kita. Dan yang saya tahu pasti nih dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa tidak pernah men-cut off saya. Oleh karena itu saya bisa ada hari ini karena dosa saya banyak, dan ketika saya minta ampun, dia mengampuni dan dia melupakan, dan dia tidak sudah deh cut off aja, sudah pinggir aja, tidak, tapi dia tetap terus. Walaupun tertatih-tatih seperti kayak gimana saya menjalaninya, tetap saya berada di dalam garis rancangan dia, dan Tuhan tetap menuntun saya. Nah, itu menjadi kita juga tidak boleh men-cut off orang, karena itu tidak ada bagiannya kita untuk hal tersebut. Ya, makanya ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, berapa kali sih Tuhan kita harus mengampuni seseorang? 7 kali kah? Nah, kita kan sering ngitungnya 3 kali ya. Sekali lagi, oke. Sekali lagi, oke, aku maafkan. Sekali lagi, no way. Gitu kan kita selalu kayak gitu. Yeah. Tapi Petrus katakan lebih dari 3. 7 kali kah? Tapi Tuhan katakan 7 kali 70 kali 7. Kalau dia berbuat salah lagi, ampuni lagi. Kalau dia berbuat salah lagi, ampuni lagi. Kalau kita sudah mengampuni, kemudian kita melihat tingkahnya dia kayak tadi kamu katakan, ternyata menusuk kita lagi, ampuni lagi. Ampuni lagi, bukan cut off, bukan sudah tebang aja, sudah pindah aja, sudah gak usah berteman dengan dia. Kecuali ketika Tuhan berkata, kalau itu adalah orang fasik, kalau itu adalah orang yang bebal, kalau itu adalah orang yang sudah tidak Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Tapi selama orang itu masih ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa meng-cut off-nya. Ya. Kita mau lari kemana? Gak bisa. Tetap mungkin kita gak ketemu orang itu, tapi di tempat lain kita ketemu orang yang sama juga kayak gitu. Betul. Artinya bukan masalah di orang itu, masalah di kasusnya. Ya. Kasus itu belum selesai, pelajaran itu belum selesai, maka kita akan terus ulang terus. Kenapa kok tidak kita mau tuntaskan pelajaran kita sehingga kita naik kelas lebih lagi. Ya, saya baru juga mengerti tentang hal itu ketika kalau kita mau naik bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin pelajarannya masih sama lagi, tapi sudah kasus yang tingkat lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, degree-nya tuh lebih tinggi lagi. Mungkin hal yang sama tetap akan kita alami, kita hadapi ya, tapi lebih dalam lagi, dan Tuhan melihat itu, tentunya Tuhan akan tahu bahwa dia juga memberikan suatu kemampuan kepada kita lewat Roh Kudus, lebih lagi. Tetapi kalau kita tidak mau dengan yang level yang tadi, ketemuan kita mau enak aja, udah pindah aja, udah deh, udah mau peduli, nanti akan kena masih di level itu lagi. Maksudnya hal yang sama tapi di level yang masih di situ, kan rugi banget bertahun-tahun, berapa lama kita di level yang itu. Kenapa kok kita hari ini selesai pelajaran kita ini, kemudian naik kelas, mungkin tetap lagi tentang hal mengampuni, tapi sudah naik levelnya. Nah, dengan naik level ini rewardnya juga pasti akan naik gitu. Mungkin tidak langsung kita terima, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak semena-mena. Dia akan memberikan suatu reward yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Iya memang. Satu lagi nih Bu pertanyaan. Iya boleh. Pengalaman soalnya. Jadi udah nih Bu ya, udah mengampuni, mungkin ya melupakan, tetapi ada sedikit yang namanya trauma Bu. Jadi kalau saya berurusan dengan orang tersebut, aduh saya trauma nih, takutnya nanti saya digituin lagi gitu. Nah saya pernah seperti itu ya. Ini begini-gini nih, sama siapa, sama ini. Aduh gak dulu ya, maaf gitu ya. Aku masih sedikit agak serem gitu ya, takutnya akan terjadi lagi. Udah istilahnya kita udah kan pakai berproses gitu ya untuk mengampuninya, untuk melupakan dan segala macam. Gini, nah itu bagaimana Bu dengan mungkin gitu ya, ada dari para pendengar podcast Up Close and Personal yang pernah juga mengalami trauma gitu. Daripada ini mendingan gak usah deh gitu gimana? Trauma itu bukan dari Tuhan ya. Trauma itu adalah istilah kerennya, elitnya, tapi berasal dari iblis. Adalah untuk supaya kita tidak keluar dari masa lalu.
Itu jeratnya iblis seperti jerat yang sangat halus sekali dan dipoles dengan begitu elitnya, ya, supaya kita tetap berada di dalam kerajaannya dia, supaya kita tetap berada di penjaranya dia. Jadi sebetulnya sebagai anak Tuhan tidak ada trauma. Jadi kita tidak boleh memiliki atau mau menerima cara-cara iblis yang mau mengikat kita kembali dengan trauma. Jangan loh, nanti kamu akan mengalami kayak gini. Itu pikiran-pikiran dari iblis, bukan dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dan kita hidup baru dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengalami trauma dan sudah tidak ada lagi ketakutan. Kalaupun kita harus menghadapi, tadi saya katakan naik kelas dengan yang sama lagi, tentang hal itu lagi, semuanya sama. Tapi kita tidak dengan trauma. Kalau trauma itu berarti kaki kita ini kayak diikat oleh iblis, ya. Tangan gini kemana-mana boleh, tapi kakinya dirantai supaya tidak keluar dari masa lalu. Nah itu rugi Beka. Kalau kamu punya trauma dan saudara-saudara semua yang punya trauma, itu bukan dari Tuhan. Keluar, dan itu dari iblis. Katakan, get behind me devil. Aku tidak akan terbujuk atau terjerat dengan cara-caramu, jaringmu lagi untuk tinggal di masa lalu. Tapi aku mau ke dalam masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Aku melupakan. Nah trauma itu tidak mau melupakan. Sedangkan Tuhan Yesus melupakan. Ini di dalam Ibrani 10. Ya, Ibrani 10 di ayat yang ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi Tuhan, ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan tuh menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menuliskannya di akal budi kita. Berarti juga ada di pikiran kita. Kalau iblis itu mengacau pikiran kita dengan nanti kamu akan mengalami kayak gini lagi, kamu akan disakiti lagi, sudah tidak ada. Tuhan sudah melupakan semua dosa-dosa kita. Dan kita juga harus melupakan. Berarti kalau trauma, berarti kita tidak mau melupakan. Mengampuni tanpa melupakan, belum mengampuni. Berarti kita dibohongin sama iblis. Tidak masuk dalam masa depan, tapi masih tetap di dalam masa lalu. Nah kehidupan tersebut sangat tidak nyaman dan itu berada di penjara. Ya tentunya Beka dan kita semua, saya juga, kita semua tidak mau hidup seperti itu. Karena Tuhan Yesus juga tidak mengendaki kita hidup seperti itu. Ya. Itu terus yang selalu ada dalam kehidupan saya. Ketika saya tidak mau mengampuni seseorang, saya langsung, aku tidak mau hidup bersama dengan iblis. Kalau tidak mau mengampuni, tidak mau melupakan, berarti saya hidup dengan iblis. Tidak mau saya. Lebih baik saya hidup mungkin sendiri susah payah, tapi saya bersama dengan Tuhan. Tapi saya tidak mau hidup dengan enak-enak semuanya, tapi tetap di dalam kerajaan iblis, yaitu tidak mau melupakan. Masih ingat terus bagaimana orang itu nyakitin kita. Apalagi kalau ketemu nih, aduh wajahnya tamai. Saya tidak mau hidup seperti itu. Betul gak? Buat apa kita punya segalanya, semuanya punya, tetapi kita hidup dalam seperti itu, ya. Nah itu keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Iya, saya juga belajar ya Bu ya. Iya. Masih ada sedikit-sedikit trauma Harus. gitu ya. Kalau untuk bagaimana melepas keluar dari itu? Step out. Keluar. Dan kalaupun kita harus keluar itu, aduh panas. Keluar dari rumah nih, aduh panas. Aduh kena angin. Kemudian kita berjalan tanpa sepatu, kena batu. Aduh sakit. Ya, so be it. Jalanilah. Gitu. Daripada kamu berada di dalam rumah kelihatannya mewah, tapi ternyata rumah itu tiba-tiba masuk ke dalam jurang maut. Mending kita step out, keluar dari masa lalu kita. Seburuk apapun, sesakit apapun, sepanas apapun, kita kena hujan, kena apa, tapi engkau sudah keluar dari masa lalu itu. Ketika kamu ngambil keputusan buka pintu dan step out, saya percaya Roh Kudus yang akan menundungimu, Roh Kudus yang akan menolong kamu. Tapi kalau kamu tetap terus dalam lingkungan tersebut, lingkungan iblis, tidak berani takut ini, ya selamanya di situ. Dan itu akan menjadi penjara seumur hidup. So jangan, mendingan buka pintu dan keluar dari masa lalu.
masa lalu dari ketika kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Nah, itu kita tidak juga mendapat kasih dari Tuhan. Rugi untuk kita. Ya, waktu kita sudah hampir sedikit bersama dengan Tuhan di bumi ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau saudara tidak berani step out dari masa lalu, ya, kita tetap berada di dalam lingkungannya iblis. Dan itu menjerat kita sekalipun kita melayani, sekalipun kita memberitakan firman, menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni dan melupakan, kita tetap berada di dalam penjaranya iblis. Ya, mengampuni dan melupakan hal tersebut juga saya mau terus katakan gitu ya kepada roh saya, jiwa saya gitu ya. Mengampuni dan melupakan sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kesalahan kita, dan yang tadi di firman Tuhan juga sudah dilupakan dan diampuni ya, Bu. Makanya Tuhan kan mengajarkan kepada kita memiliki iman seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu kenapa? Bukan kanak-kanak ya, anak kecil itu murni dan dia itu percaya banget kepada Tuhan ya. Dia percaya banget kepada orang tuanya, tidak takut. Misalnya kalau anak kecil itu misalnya mau menuju ke suatu bahaya, selama dia bersama dengan orang tuanya dia nggak takut kan. Kemudian juga dia anak kecil ini memiliki hati yang mau mengampuni. Nah, itu anak kecil. Dia berantem nih sama temannya sebentar, tapi mereka balik lagi cepat. Nah, ketika anak kecil ini, dua anak ini bertengkar sebentar, kemudian orang tuanya ikut bertengkar. Anak kecil sudah berdamai lagi, orang tuanya nggak bisa damai. Nah, itu yang terjadi. Makanya Tuhan berkata belajar memiliki iman seperti anak kecil, yaitu murni, yang lembut, mudah dibentuk. Nah, ini anak kecil. Kita juga mau lembut, mudah dibentuk. Kalau kita mengeraskan, aku belum bisa, aku belajar dulu. Nggak bisa. Kita nggak perlu belajar untuk mau mengampuni. Kita harus hanya mau aja. Ya. Waktu anak kecil, kita jadi anak kecil, kita tidak berkata, saya tak belajar jalan dulu ya Ma, saya belajar. Enggak. Kita tiba-tiba aja ada sesuatu di dalam ini, mau meraih itu, kita berjalan sendiri. Nah, otomatis kita melangkah. Nah, seperti itulah ketika kamu harus keluar dari trauma, langkah langsung. Itu adalah iman anak kecil. Kita harus memiliki iman seperti itu. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Beka. Saya percaya setiap kita diberkati oleh podcast kita pada episode kali ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.